Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam acara kita podcast Berkesahan Ekonomi dan Bisnis. Hari ini kita kedatangan tamu, ya tidak lain tidak bukan ini adalah dosen ya pengajar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya di bidang prodi akuntansi ya. Mungkin langsung saja kita perkenalan. Silakan dengan Bapak siapa yang ganteng dan berkaus berbaju kotak-kotak merah ini, silakan. Oke, terima kasih kesempatannya Pak Tommy. Perkenalkan teman-teman, mahasiswa-mahasiswi, Bapak Ibu semua, saudara-saudari. Nama saya Abdurrahman Maulana Yusuf, biasa dipanggil nama panggungnya Olan, ke Pak Olan. Nama dari kecil ke bawah sampai kerja gitu ya, tidak berubah-berubah namanya. Biasanya orang tuh kalau sudah besar ya Pak, ada ya, berubah gitu namanya. Kalau saya konsisten, dimanapun saya tinggal. Oke, sekarang saya bertugas sebagai dosen di prodi akuntansi, terutama D1 ya, karena saya masih S2 Pak, belum bisa ngajar tingkat S2 atau S3, masih D1. Oke, mungkin itu aja Pak, Oke, sedikit dari terima saya. kasih Pak Hmm. Olan, Pak. Nah, Olan. Pak Olan ini kebetulan memang kan ini kan di dalam podcast Berkesan dan Ekonomi dan Bisnis, Pak ya. Artinya memang kita akan ngebahas seputar ekonomi dan bisnis itu seperti Oh, apa ya. oke, menarik. Biar mungkin teman-teman di rumah bisa ngelihat nih, ya, bisa paham paling tidak, oh ternyata ekonomi itu seperti ini loh, gitu. Bisnis itu seperti ini, gitu ya. Nah, karena memang Pak Olen jurusannya apa Pak? Jurusannya memang prodi akuntansi Ya, ya Pak ya? prodi akuntansi. Wah, ini berarti kita boleh mengulik sedikit tentang akuntansi Pak, boleh Pak ya? Boleh banget, silakan. Boleh banget ya, alhamdulillah. Oke, jadi mungkin kita yang pertama, Pak Olan, sebelum kita jauh ke depan, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya, mungkin ini mewakili dari teman-teman kita yang ada di rumah, ya. Kita akan ngebahas tentang akuntansi ya, Pak Olan Oh ya. iya, Pak Olan, akuntansi itu apa sih, Pak Olan? Apakah akuntansi itu kan kita pernah dengar juga namanya akuntan. iya. Nah, akuntan itu apakah mata kuliah kah? Hmm. Ataukah profesi seseorang kah? Atau mungkin ada apa nih, mungkin julukan atau apa, mungkin biar teman-teman tahu di rumah bagaimana sih gambarannya seperti itu. Oke, pertama menjawab mengenai akuntan, perbedaan akuntan, akuntansi. Kalau nama prodi, semua sepakat ya di Indonesia itu namanya prodi akuntansi ya, tidak ada nama-nama lain. Tetapi harapannya memang setelah lulus sesuai dengan capaian yang diharapkan lulusan dari prodi akuntansi adalah bisa bekerja di bidang akuntansi maupun bidang keuangan, gitu kan. Jadi akuntan itu profesinya Pak. Kalau memang Oh, akuntan yang sudah profesional itu biasanya sudah level high lagi, ini sudah memiliki sertifikasi, itu akuntan profesional. Kalau saya belum sampai tahap situ juga, karena belum sertifikasi juga, jadi tapi tetap ada si nyicil belajar ini Pak. Mohon doa aja nanti biar ikut sertifikasinya, biar bisa menjadi akuntan yang solusi. oh, Lebih jadi ya. akuntan itu ternyata Hmm. adalah sebuah, bisa dikatakan sebuah profesi ya. Profesi, benar. Apakah kalau misalnya kita sudah lulus, anggaplah kita Hmm. lulus S1 jurusan akuntansi ya, atau prodi akuntansi gitu ya pada Hmm. umumnya, ini akuntan sebutannya, begitu? Nah, Atau gimana? ini sebenarnya juga banyak perdebatan juga, mau dibilang sebagai akuntan, nanti asosiasi profesinya mempertanyakan, kan kita punya tuh Pak namanya Asosiasi Profesi Akuntan, Ikatan Akuntan Indonesia. Mungkin seperti kayak ini kan ada dokter gitu. Mungkin Hmm, kalau IAI-nya apoteker, apa Ikatan Apoteker Indonesia atau Ikatan Arsitek Indonesia, itu mereka mengklaim sebagai arsitek atau apoteker karena mereka bergabung ke asosiasi profesi itu. Nah, eh, tapi kalau point of view dari, memang kalau point of view dari profesi memang harus sudah sertifikasi Pak, baru nggak cuma sekedar lulus S1 terus dijulukan sebagai akuntan, itu tidak tidak diakui sebagai akuntan yang terregister negara. oh, Itu berarti jadi dia, ada memang. berarti gini Pak.
tadi kan sudah disinggung masalah ID tadi, kalau ID kan berarti kalau Jadi dokter, dokter, apakah dia langsung jadi dokter? Kalau lulus dokter langsung jadi dokter? ya nggak bisa gitu. Tidak bisa Bisa, kan? harus Artinya ada mungkin pengakuan dulu. harus ada pendidikannya Iya, lagi. benar. Dan mungkin akuntansi juga sama seperti itu, Pak, Sama ya? seperti itu. Oh, Makanya ada kuliahnya juga program profesi akuntan. Nah itu. Cuma hmm, memang di kampus kita di Mulawarman memang kemarin sempat buka sebelum saya hmm, masuk berapa tahun, cuma sudah ditutup karena ada alasan lain hal. Jadi kalau teman-teman memang ingin diakui akuntan yang diregister, istilahnya kami itu Pak register negara akuntan seperti Pak Zidni. Pak Zidni itu hmm. memang drill akuntan karena sudah punya RNA, ada nomor registrasi dari yang dikeluarkan dari Kemenkyu Oh, jadi gitu. oh Iya, ternyata ada ada, Mas. khusus Ada sertifikasi khusus gitu, Pak, ya? sertifikasi Untuk khusus, bisa dikatakan sebagai memang seorang akuntan ya. benar. Oke, Pak. Nah, ini lagi ada beberapa pertanyaan juga ya dari mungkin dari teman-teman di Mhm. sana. Pak, apa sih Pak peran seorang akuntan itu apa sih? Apakah cuma mencatat-catat saja setelah itu selesai? Mungkin apakah ada yang lain mungkin? Nah, itu gimana Oke. Pak penjelasannya itu Pak? Jadi Bagi kan memang selama ini akuntan itu sebagai apa ya, momok kali ya, karena dianggap susah dipahami gitu kan, jelimet, ribet gitu kan, apa-apa kok serba dicatat, ngapain gitu ya kan, serba dicatat. Tapi kalau misalnya kita mengikuti journey pencatatannya, terus juga kita bisa menganalisis transaksi bisnisnya sehingga menjadi suatu pelaporan tuh ada semacam kalau dari saya ya, ada semacam kepuasan diri sendiri Pak. Jadi kayak oh kita bisa mengidentifikasi apa sih transaksi bisnis, apakah dia masuk kategori akuntansi atau bukan, terus apakah dia bisa dicatat, apakah dia bisa diukur, karena kalau mau mencatat akuntansi tentu harus ada beberapa kriteria pengakuan yang harus apa, sudah disiapkan gitu kan, dan memang sesuai dengan yang kita pelajari gitu selama ini. Seperti itu hmm, Pak. ternyata Gitu. seperti itu Pak ya dari Iya. pengertian dari peranan akuntan ya. Ternyata akuntan itu nggak harus catat-catat, ternyata harus ada pengklasifikasian Iya, juga ya di dalamnya ya. benar. Klasifikasian. Heeh. Mhm. Hal yang menarik sih sebenarnya di dalam dunia akuntan itu seperti Iya. apa. Nah, ada lagi Bapak mungkin apa sih Pak istilah-istilah akuntansi ya Mhm. yang mungkin biar teman-teman sobat-sobat berkesahan ini di rumah ini tahu nih ya eh, ternyata ada istilah-istilah yang kita mungkin di rumah tuh nggak paham. Oh ini sebutan akuntansinya tuh ini loh Oh, gitu. Nah mungkin Pak Olin bisa menjelaskan apa-apa sih Pak yang dalam kehidupan sehari-hari kita yang mungkin itu disebutnya akuntansi gitu. Baik, Pak Olan. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari teman-teman, ya. Jadi katanya, apakah ada istilah yang mungkin bisa dipakai dalam sehari-hari, Pak? Yang mungkin kita tidak tahu ya, Pak. Ternyata istilah ini sudah ada di dalam akuntan gitu, di dalam mhm. akuntansi itu sudah ada, tapi masyarakat nggak paham nih, seperti itu. Apa tuh Pak kira-kira istilahnya yang mungkin bisa Pak Olan jelaskan biar sobat-sobat berkesan ekonomi bisnisnya di rumah paham nih, seperti itu. Silakan Pak Alam, gimana? Oke, wah ini pertanyaannya yang jawabannya bisa banyak banget jadi. Iya. Mungkin kita bisa fokus di salah satu laporan keuangan. Kan laporan keuangan itu kita berangkat dari teori dulu, definisi dulu. Ada 2 definisi besar yang paling sering kita gunakan. Yang pertama dari AICPA atau American Institute Certified Public Accounting. Di situ mengatakan bahwa akuntansi itu adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, terus juga sampai melaporkan untuk kepentingan apa yang untuk mengambil keputusan bisnisnya. Sedangkan kalau dalam point of view si Profesor Warren itu buku intermediate accounting, mungkin teman-teman dari akuntansi sudah sering ketemu buku penulis ini mengatakan bahwa akuntansi itu adalah sebuah sistem Hmm, informasi. Sistem informasi yang dimana itu digunakan untuk mengukur sampai apa ya, sampai menganalisis dan melaporkan dalam bentuk informasi keuangan. Nah, gitu. hmm, Di dalam informasi keuangan itu terdapat beberapa laporan yang mungkin teman-teman sering apa
kalau misalnya buka-buka laporan keuangan, Pak Tommy pernah nggak? Pasti pernah kan Betul buka betul betul. laporan keuangan yang diaudit Betul di betul. BI gitu kan, Ya, betul. ada di situ, laporan posisi keuangan, Mhm. atau sekarang kita bisa katakan sebagai neraca. Oh. Ada kalau istilah neraca itu udah nggak dipakai lagi, Pak, udah Oh tidak sesuai dengan oh standar akuntansi. oh, Jadi jadi sekarang apa Pak sebutannya? sekarang bilangnya laporan posisi keuangan. Laporan Laporan posisi posisi keuangan. keuangan. Nah, Kalau ini kita kan mungkin dulu sobat-sobat berkesahan nggak tahu nih, kalau ada informasi yang seperti ini nih, baru nih ya dari Pak Olan ini. karena Iya. kita menyesuaikan standar dari PSAK ya. Pak. Oh PSAK itu pernyataan standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan sama Ikatan Akuntan Indonesia. oh, jadi memang Betul. ada Ya, jadi istilah-istilah memang baru Pak ada ya? nomenklatur yang sudah sesuai yang apa kita ikuti. Jadi Hmm. memang kalau biasanya kita bilangin neraca neraca gitu kan, tapi itu Benar. sudah Kehidupan sehari-hari kan yang bilang kehidupan kan sehari-hari neraca-neraca, neraca. ternyata udah Sudah diganti ya istilahnya memang Pak ya? penamaannya. Makanya kalau kita buat laporan audit, laporan yang terutama yang sudah diaudit ya, Betul betul betul. itu sudah bilangin neraca. Nah, Mhm. di neraca ini teman-teman ada beberapa pos di situ kan. Kalau dulu kita bilangnya mungkin Pak Tommy juga belajar di pas kuliah, Betul. walaupun Pak Tommy bukan akuntansi Iya, tapi betul belajar betul. juga ya. Akuntansi pengantar belajar Iya, juga. dasar Nggak masih. bisa dilewati, Iya. nggak bisa lulus nanti ya. Betul betul. Eh, itu ada kalau dulu bilangnya aktiva atau Ya, pasiva, masih ingat Pipa mungkin Pasifa ya. Pak Tommy. Kalau di sisi kiri itu bilangnya aktiva, itu isinya ada aset, Mhm. entah dari aset yang paling liquid, Betul. eee, dari sampai ke aset yang paling tidak liquid, misalnya aset-aset lainnya gitu kan. Mhm. Jadi Pak, di bagian kiri bagian kiri-kiri atau aktiva ini, itu diurutkan laporannya, mulai Mmm. dari yang paling liquid. Mhm. Pasti Pak Tommy tahu kan yang paling Betul betul liquid di betul betul aset betul itu betul. pasti kas ya, Ya, kas dan terus turun ke bawah, kas dan setara gas kas, ledakan. terus ke Betul. bawah lagi, apa, efek yang diperdagangkan, Ya. terus ke bawah lagi itu masih kategori aset yang lancar. Oh. Nanti ada lagi aset yang tidak lancar. Aset yang tidak lancar itu seperti aset tetap, terus juga, Betul betul, aset tidak tetap, heeh. mungkin ada juga, aset yang tidak berwujud. Nah, aset Iya. tidak berwujud itu juga bisa tuh, walaupun dia Oh. bentuknya tidak berwujud. Nah, itu bagaimana Pak? Bisa digambarkan Nah, seperti apa sih aset aset tidak tidak berwujud berwujud? itu misalnya hak paten, Oh, trademark, royalti terus Pak masuk? hah? Royalti? Royalti, nggak pernah dengar sih itu kalau royalti. Nah. Goodwill juga bisa masuk. Oh, Ya, jadi, iya. walaupun memang banyak akuntan juga memperdebatkan mengenai aset tak berwujud Mhm. ini, tetapi ya lumayan kan menambah Betul betul betul. menambah nilai aset Betul. juga kan. Betul 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 sekali. Tentu saja itu dihargai di aset. Di aset begitu Pak ya? Iya, Nah ini Pak, ada pertanyaan yang terakhir nih Pak. iya. Nah, apa saja sih jenis-jenis akuntansi itu Pak? Karena memang Oh, kita kan taunya cuma akuntansi, ya udah akuntansi gitu aja gitu ya. Nah ternyata mungkin dari penjelasan Pak Olan ini bisa ngejelasin akuntansi itu ternyata seperti ini gitu ya. Nah, bagaimana nih anggapan Bapak biar sobat-sobat berkesahan di rumah ini tahu nih akuntansi itu ternyata apa aja sih gitu? Kayak akuntansi itu kalau kita berdasarkan konsentrasi mungkin ya bisa ya. Mmm. Eee, kalau di akuntansi Unmul itu konsentrasi yang disediakan itu ada akuntansi manajemen, ada akuntansi perpajakan, ada akuntansi sektor publik, sebenarnya banyak kategori-kategori lain, cuma memang yang paling top sama satu lagi audit, Mhm. akuntansi auditing. Cuma memang kalau tiap kampus beda-beda ya, Pak. Mhm Kalau di mhm. Unmul memang kita, bisa pilihnya 4 konsentrasi itu. Kalau akuntansi yang paling, banyak di teman-teman mahasiswa akuntansi ambil itu akuntansi perpajakan, Kak. Mungkin karena Mmm, ingin, terobsesi kali ya, Mas, betul udah jadi betul. Kemenkyu mungkin kali ya, atau, Betul betul. dan juga kalau di akuntansi perpajakan juga, kita dituntut untuk membuat, 2 laporan, Pak. Jadi laporan yang memang, dari, point of view dari akuntansi keuangan itu Mhm. sendiri, sama yang kedua adalah, akuntansi yang dihitung untuk mengetahui nanti berapa kira-kira pajak yang dibayarkan. Itu 2 laporan yang
terpisah. Oh, Jadi nggak semuanya dimasukkan. iya 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 Kalau iya iya. misalnya semua yang di laporan keuangan biasa kita masukkan di perpajakan, nanti Hmm. tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Oke, Gitu. terima kasih Terima kasih. Pak Olan. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Olan, ternyata akuntansi itu panjang dan Panjang luas sekali, ya, luas sekali. teman-teman sahabat. Eh, yang kita tahu kan tadinya akuntansi ya dapat kredit udah Udah selesai gitu aja gitu. gitu. Ternyata akuntansi itu wah diceritakan sama beliau ini panjang Panjang. banget. Mungkin teman-teman sobat bekesahan yang ada di rumah untuk lebih bisa memahami tentang akuntansi, mungkin sobat-sobat bisa Kak, Pak kira-kira ini teman-teman misalnya di rumah nih pengen konsul nih tentang akuntansi misalnya. Boleh nggak sih Pak Boleh banget. kira-kira? Bisa via DM saya. Wah, boleh katanya PDM gitu ya. Baik, mungkin itu saja dulu Pak Olan ya. Terima kasih banget Ya, sudah mampir sama-sama. ke podcast kita dalam podcast Berkesan Ekonomi dan Bisnis ini luar biasa sekali. Dan teman-teman, Bapak, saya yakin sekali teman-teman di rumah ini banyak sekali ilmu yang teman-teman dapatkan ya. Yang tadinya kita tidak mengenal ternyata akuntansi itu bukan hanya mata kuliah atau mata pelajaran, ternyata itu juga bisa menjadi apa, profesi gitu ya. Itu jadi pekerjaan tetap gitu. Dan ternyata juga sudah dijelaskan juga sama oleh Pak Olan tadi bahwa ada beberapa istilah-istilah yang mungkin di rumah yang kita tiap hari itu ternyata ada istilah-istilah seperti itu dan juga tadi di-spill dari bahasanya ya ternyata neraca sudah nggak ada lagi nih gitu sobat-sobat di rumah ya. Nah, dan terakhir tadi bisa tadi dilihat, nah itu adalah ternyata akuntansi itu banyak ya sobat-sobat di rumah. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya mungkin sobat-sobat di rumah kalau ada berkesahan ini bisa langsung konsultasi aja, boleh langsung ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammad biar kita tahu apa sih tentang akuntansi seperti itu. Ya, baik mungkin itu saja dulu. Terima kasih banyak Pak Olan atas waktunya yang mungkin sangat luar biasa sekali. Ya, mungkin itu saja dulu. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Olan. Ya, sahabat-sahabat di rumah juga terima kasih sudah menonton. Ya, saya akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Dah. Dah.